Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu, orang tua wali santri Ma'had Imam Asy-Syafi'i Kabupaten Nrekang yang kami muliakan dan kami hormati. Pada kesempatan ini kami hendak mengklarifikasi tentang beberapa orang santri yang tidak naik kelas atau mengulang di tingkatan sebelumnya. Ada yang sebelumnya kelas 1 kemudian harus mengulang di kelas 1, tidak naik di kelas 2. Begitu pula yang kelas 2 harus mengulang di kelas 2 dan tidak naik di kelas 3 dan seterusnya. Sebelum kita mengklarifikasi tentang beberapa santri kita yang harus mengulang di kelas sebelumnya atau di tingkatan sebelumnya, maka kami hendak menjelaskan dulu kurikulum yang kami terapkan di pondok pesantren atau Ma'had Imam Asy-Syafi'i Kabupaten Nrekang. Yang pertama, kurikulum kita di Ma'had Imam Asy-Syafi'i Nrekang ini ada dua. Yang pertama, kurikulum pagi yang berisi pelajaran bahasa Arab yang dilengkapi dengan pelajaran-pelajaran lain seperti akidah, fikih, akhlak, dan yang lainnya. Yang kedua adalah kurikulum hafalan yang diterapkan di setiap selesai dari 3 sholat, yakni sholat asar, kemudian sholat isya, dan sholat subuh sampai pagi hari. Kurikulum yang diterapkan dalam pelajaran pagi di pondok pesantren atau Ma'had Imam Asy-Syafi'i Kabupaten Nrekang ini, pada tahun pertama dan kedua, titik beratnya pada pembelajaran bahasa Arab. Dan kita menggunakan kitab Arabiyah Baina Yadaik. Jadi kitab Arabiyah Baina Yadaik itu diajarkan pada semester pertama dan semester kedua untuk jilid 1 dan 2 di tahun pertama. Kemudian dilengkapi dengan pelajaran-pelajaran lain yang berbahasa Indonesia seperti akidah, fikih, hadis, dan yang lainnya. Ini kitab-kitabnya berbahasa Indonesia, kecuali pelajaran hadis yang juga dihafal, maka menggunakan kitab matan hadis. Ini di tahun pertama. Kemudian di tahun kedua, setelah santri dianggap mampu menyelesaikan kitab Arabiyah Baina Yadaik jilid 1 dan jilid kedua, maka sudah dianggap layak untuk masuk ke jenjang kedua, yakni di tahun kedua. Nah, di tahun kedua ini semua buku-bukunya sudah berbahasa Arab. Akan tetapi buku-buku bahasa Arab dasar. Ya, untuk pelajaran bahasa Arab, kita menggunakan lanjutan dari pelajaran Al-Arabiyah Baina Yadaik yang sudah diselesaikan jilid 1 dan 2-nya, dan di tahun kedua yang digunakan adalah jilid ketiga, bagian 1 dan 2 dari kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Ya. Kemudian kita juga pada tahun kedua ini menerapkan sebagian kurikulum Lipia, yakni dengan menggunakan buku-buku silsilah pada pelajaran akidah, pelajaran fikih, pelajaran tafsir, dan pelajaran tarikh, sejarah. Akan tetapi buku-buku ini adalah buku-buku yang dipelajari di tahun-tahun awal Lipia di tingkatan i'dad. Kemudian juga dilengkapi dengan pelajaran lain seperti pelajaran adab dan akhlak, pelajaran hadis yang masih hafalan, ya, hadis Bulughul Maram, dan kitab-kitab yang lainnya yang berbahasa Arab. Kita sebut tahun kedua ini adalah persiapan untuk masuk ke jenjang selanjutnya, yang mana jenjang selanjutnya ini full pelajarannya menggunakan kitab-kitab. Ya. Jadi di tahun ketiga, para santri yang dianggap sudah lolos dari tingkatan di tahun kedua itu, sudah mampu menyelesaikannya, maka dianggap mampu untuk masuk ke kelas yang seluruh pembelajarannya menggunakan kitab-kitab yang cukup besar, meskipun masih kitab-kitab standar. Ya, seperti untuk pembelajaran fikih menggunakan kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz, kemudian akidahnya menggunakan kitab Syarhus Sunnah lil Barbahari, kemudian Syarah Akidah Wasitiyah, kemudian
pelajaran hadis kita mengajarkan mustalah hadis. Kenapa mustalah hadis? Karena di tahun kedua tadi kita sudah jelaskan, santri-santri kita pada pelajaran hadis itu menghafalkan matan hadis-hadis Bulughul Maram. Kemudian nanti di kelas 4, ya di tahun keempat, itu mereka mempelajari kitab Tawdihul Ahkam yang merupakan penjelasan dari kitab Bulughul Maram. Nah, karena di kitab Tawdihul Ahkam itu tidak hanya menjelaskan tentang penjelasan hadis, tapi juga para santri kita akan mendapatkan beberapa istilah-istilah dalam ilmu hadis. Maka untuk memudahkan mereka nanti mempelajari hadis, di kelas 3 kan kita menyajikan materi mustalah hadis untuk memudahkan nanti mereka memahami pelajaran di kelas 4, yakni Tawdihul Ahkam. Kemudian tafsirnya kita menggunakan tafsir As-Sa'di, ya, di kelas 3 ini dari juz 30. Dan kitab-kitab yang lainnya seperti kitab Riyadhus Shalihin dalam pelajaran adab dan akhlak, kitab Mulakhas dalam pelajaran nahwu. Nah, di tingkatan yang keempat mereka akan mempelajari kitab-kitab yang belum diselesaikan di tahun ketiga tadi, seperti tafsir As-Sa'di, ya, dalam pelajaran tafsir. Kemudian untuk pelajaran hadis mereka mempelajari fiqhul hadis dari kitab Tawdihul Ahkam seperti yang dijelaskan tadi, sebagai lanjutan dari hafalan Bulughul Maram, matan Bulughul Maram di tingkatan yang kedua. Kemudian pelajaran mustalah hadis di tingkatan yang ketiga. Kemudian juga melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin yang diajarkan di kelas 3, lanjutannya di kelas 4. Kemudian pelajaran fikih masih menggunakan kitab Al-Wajiz yang belum bisa diselesaikan di tahun yang ketiga. Ini gambaran singkat yang cukup sederhana tentang kurikulum yang kami jalankan di Ma'had Imam Asy-Syafi'i Nrekang. Baik, kenapa ada anak-anak yang kemudian harus mengulang di tahun atau di tingkatan sebelumnya? Maka yang pertama, tentu saja Bapak Ibu wali santri yang kami muliakan, tentu saja ini semua melalui proses evaluasi. Dan perlu diketahui bahwasannya di Ma'had Imam Asy-Syafi'i yang kita evaluasi itu bukan cuma santrinya. Tentu saja kita juga mengevaluasi kurikulum itu sendiri, kemudian mengevaluasi pelaksanaannya dalam proses belajar mengajar, juga mengevaluasi sistem yang berjalan di pondok, sistem apa saja, kemudian juga mengevaluasi para pengajar, kemudian juga mengevaluasi para santri. Nah, kalau setelah kita evaluasi ada hal-hal yang tidak bisa dilanjutkan, maka kita hentikan. Atau ada hal-hal yang harus dirubah, maka kita rubah untuk perbaikan pendidikan kita di Ma'had Imam Asy-Syafi'i. Para santri kita itu tidak hanya dievaluasi pada ujian mid semester atau di akhir semester saja, tidak. Akan tetapi setiap hari para guru akan mengevaluasi mereka di dalam proses belajar mengajar. Maka keberhasilan santri atau kegagalan santri dalam belajar yang indikatornya adalah target kompetensi yang diharapkan pada setiap jenjang, itu kemudian menentukan mereka bisa naik kelas atau mengulang di kelas di tingkatan yang sama. Bapak Ibu bisa bayangkan, ya, anak santri yang misalnya tidak mampu mencapai target kompetensi yang sudah ditetapkan oleh pondok pada tahun pertama, kemudian dipaksakan naik ke tingkatan kedua. Ya, anak santri yang bahasa Arabnya belum cukup untuk menjadi modal di tingkatan yang kedua, kemudian kita paksakan ke kelas atau tingkatan yang kedua. Maka tentu saja ini memaksakan dan bentuk kezaliman kepada mereka. Demikian pula yang tidak berhasil atau tidak mampu menyelesaikan tingkat kedua, tidak mampu mencapai target kompetensi yang sudah ditetapkan oleh pondok,
di tingkat yang kedua, maka itu tidak bisa dipaksakan untuk naik ke tingkat yang ketiga, karena di situ sudah pelajarannya sudah mulai berat itu ya, karena dengan menggunakan kitab-kitab. Ya, sementara tingkat kedua saja tidak mampu dicapai target kompetensinya. Maka Bapak Ibu wali santri yang kami muliakan, anak-anak kita yang kemudian harus mengulang di tingkat yang sama di tahun sebelumnya, itu adalah bentuk kasih sayang kepada mereka. Ya, karena kalau kita paksakan naik ke tingkat berikutnya, mereka mungkin akan stres, ya, mungkin akan merasa sangat berat, sehingga kami tidak berani untuk menaikkan mereka di tingkat berikutnya. Ya, dan sekali lagi, anak Anda yang mengulang di kelas atau tingkatan sebelumnya itu adalah bentuk kasih sayang kepada mereka, agar mereka tidak dipaksakan otaknya untuk belajar di tingkat yang mereka sesungguhnya belum mampu. Adapun alasan kenapa mereka tertinggal, ya, kenapa hasil evaluasi mereka tidak sesuai dengan harapan kita semua, maka tentu saja ini ada banyak sekali faktor-faktor yang kalau kita jelaskan di sini sangat panjang, ya. Maka kami mempersilahkan kepada orang tua dan wali santri untuk berdiskusi dengan kami para guru yang ada di sini, mencari solusi yang terbaik, atau mungkin ada hal-hal yang guru belum tahu tentang anak tersebut, atau orang tua juga belum tahu tentang anaknya. Silakan dan ke ma'had tercinta kita, Ma'had Imam Asy-Syafi'i, dan kita bisa obrolkan dengan hati yang tenang, dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.